Tuhan bisa menikmati hidup kita ketika hidup kita bisa dinikmati orang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin. Penyembahan orang Kristen itu tidak boleh sesaat. Artinya sesaat apa? Ketika dia ibadah, ketika dia di dalam gereja, tetapi setiap saat. Artinya setiap saat itu ibadah kita. Makanya kita harus menjadi buah di dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat, dimanapun, terhadap siapapun. Shalom teman-teman semua. Kita mau talk show nih, karena kita mau coba ibadah RDS hari ini lain dari yang lain. Ada beberapa hal yang mau kita ungkap, kita ungkit gitu loh. Karena ini kebetulan talk show yang kedua. RDS ada podcast, ini podcast yang topik yang kedua. Tema yang kita angkat tadi tentang menikmati dan dinikmati Tuhan. Nah, seperti apa menikmati dan dinikmati? Karena kan kedua kata ini sebenarnya hampir sama. Seperti apa itu sesuai dengan firman Tuhan? Nanti Pak Paulus yang mencoba buka. Monggo Pak Paulus. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius 25, mulai dengan ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan buat kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Malam hari ini tema kita adalah bagaimana hidup kita menikmati Tuhan dan dinikmati Tuhan. Saya percaya kita menjadi orang Kristen karena kita alirannya karismatik ya. Kita menikmati Tuhan setiap hari. Kita setiap ibadah menikmati Tuhan. Amin. Amin. Kita menikmati Tuhan, dan begitu indahnya ketika kita menikmati Tuhan. Pada saat kita praise worship tadi, kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku cinta Engkau, aku menikmati hadirat-Mu, aku menikmati kuasa-Mu, aku menikmati kemuliaan-Mu. Haleluya. Tapi hari ini tanggung jawab sebagai orang Kristen bukan hanya kita menikmati Tuhan, bukan hanya datang ke gereja kita menikmati hadiratnya Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita juga dinikmati Tuhan. Amin. Amin. Akan menjadi ironis ketika hidup kita hanya datang kepada Tuhan dan hanya mau menikmati Tuhan saja, tapi kita masa bodoh. Tuhan mau disenangkan melalui hidup kita, Tuhan mau disenangkan melalui perilaku kita, bodoh amat. Enggak seperti itu, saudara. Kalau kita bicara mengenai kita harus menikmati Tuhan, maka kita juga harus bisa dinikmati Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini ketika Tuhan mau menikmati kita, Tuhan gak bisa langsung menikmati. Karena apa? Ternyata seperti ini. Ketika Tuhan mau menikmati kita, ternyata gak bisa dia langsung menikmati kita. Gak bisa, saudara. Ayat ini yang di dalam ayat Matius 25, ayat yang ke-38 dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu raja itu berkata apa di ayat 40? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
Dikatakan apa? Kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya Tuhan bisa menikmati hidup kita ketika hidup kita bisa dinikmati orang lain. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tuhan bisa menikmati hidup kita ketika hidup kita juga menjadi buah. Haleluya. Menjadi buah yang manis dinikmati oleh banyak orang. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen yang maunya dia menyenangkan Tuhan, yang maunya dia mau menikmati Tuhan, tapi hidupnya nggak bisa dinikmati sekelilingnya. Haleluya. Saudara tahu, ketika kita mau dinikmati Tuhan, maka kita juga harus dinikmati oleh sekeliling kita. Amin. Amin. Kita akan menjadi pembohong rohani kalau hidup kita hanya sepertinya kepada Tuhan, aku memberi, kepada Tuhan aku memberi. Orang sepertinya maunya seperti itu, saudara, yang nampak dia mau beri, tetapi kepada orang yang paling mungkin saudara kita, kepada orang yang gak kelihatan, kita gak mau memberi, kita gak mau mengasihi. Dan ini yang akan membuat Tuhan gak bisa mengasihi kita, Tuhan gak bisa menikmati hidup kita. Artinya apa? Tuhan mau buah kita. Amin. Tuhan mau buah kita. Saya mau katakan seperti ini, jangan tersinggung saudara ya. Ketika kita menyembah Tuhan, engkau baca Alkitab setiap hari, itu bukan membuat Tuhan semakin cinta akan engkau, enggak. Kalau saudara berharap engkau memuji Tuhan setiap hari, berjam-jam berdoa, terus engkau berharap Tuhan semakin cinta engkau, saudara salah. Amin. Karena apa? Dari dulunya Tuhan tetap mengasihi kita. Mau engkau baca Alkitab atau enggak, mau hidupmu benar atau brengsek, dia tetap mengasihi engkau. Amin. Tapi yang jadi masalah adalah ketika aku mau menjadikan hidupku menjadi menikmati Tuhan, aku mau menjadikan hidupku mau melayani Tuhan, aku baca Alkitab, aku merenungkan firman Tuhan, aku menyanyi siang dan malam, itu membuat aku yang tambah cinta kepada Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan yang harus tambah cinta, tapi kita yang harus tambah cinta. Karena apa? Supaya kita berbuah bagi Tuhan. Buahnya bagaimana? Ketika kita bisa dinikmati oleh orang lain, baru Tuhan bisa menikmati kita. Amin. Ini perkara serius loh saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-31, judulnya apa saudara? Mari baca bersama-sama. 2, 3. Penghakiman terakhir. Ini bukan masalah ntar aja Pak Pendeta, enggak. Tapi ini masalah serius. Amin. Ini masalah bagaimana nanti kita akan dipisahkan, kita terima kerajaan atau enggak. Kalau kita bisa dinikmati Tuhan. Syaratnya apa? Kita bisa dinikmati Tuhan kalau hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Selama hidup kita nggak bisa dinikmati orang lain, kita nggak menjadi buah bagi orang lain, Tuhan nggak bisa menikmati kita. Saya mau katakan, Tuhan Yesus kenapa sangat dicintai Tuhan? Yesus kenapa sangat dikenal oleh Allah Bapa? Sekali lagi, bukan karena Yesus rajin berdoa, enggak. Yesus memang rajin berdoa. Bukan karena dia rajin berpuasa, enggak. Tetapi karena dia mau mati bagi kita. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat film The Passion itu, ada satu fragmen yang menarik, saudara. Satu fragmen yang ketiga, Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya. Ada tetesan air mata Bapak tumpah, ya kan? Bapak menangis, Bapak berkenan karena Yesus mau menjadi roti yang terpecah. Amin. Hidup kita kalau mau menjadi roti yang terpecah bagi orang lain, maka Tuhan juga bisa menikmati kita. Amin. Haleluya. Menarik ya, karena tadi begitu Pak Paulus menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat itu, ada beberapa hal yang muncul dalam pikiran saya. Pertama, mungkin kita tahu bahwa sebetulnya ibadah yang sejati itu adalah bukan saatnya kita ke gereja, bukan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, bukan saatnya kita memberikan perpuluhan atau apapun itu bentuknya. Tapi ibadah yang sejati adalah di saat kita keluar dari gereja, apa yang kita perbuat terhadap sesama, apa yang kita perbuat terhadap orang-orang lain di sekitar kita, itulah yang disebut ibadah sejati. Amin. Seperti itu Pak Paulus. Iya. Jadi hidup orang Kristen itu, penyembahan orang Kristen itu tidak boleh sesaat. Artinya sesaat apa? Ketika dia ibadah, ketika dia di dalam gereja, tetapi setiap saat
Artinya setiap saat itu ibadah kita, makanya kita harus menjadi buah di dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat, dimanapun, terhadap siapapun, entah orang yang mungkin dalam kehidupannya mungkin itu di bawah kita harus juga memberikan nilai lebih kepada Tuhan dengan cara kita menjadi berkat. Amin. Amin. Kita tetap memperhatikan hal mereka, dan yang paling penting adalah bagaimana hidup kita berbuah bagi mereka. Berbuahnya harus manis ya, bukan sepet. Kalau sepet, aduh, bikin mules gitu kan. Kenapa kok kita harus menjadi pribadi yang harus berbuah bagi orang lain supaya kita bisa dinikmati Tuhan? Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Mari kita kembali di dalam Matius 25 tadi, ayat yang ke 33. Ayat yang ke-34, sorry. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Dikatakan apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah inherit kingdom. Artinya apa? Kerajaan yang telah diwariskan dalam hidup kita. Saudara tahu kalau kita diwarisi oleh seseorang, maka kita harus menjadi orang yang menjadi pelaku ahli waris. Apa Bapak Ibu? Ketika kita diwarisi seseorang, entah harta atau apapun itu, kita harus menjadi pelaksana waris. Jadi kalau dalam hukum, seseorang yang telah ditunjuk sebagai ahli waris, dia harus menjadi pelaksana waris. Kalau dia nggak melaksanakan warisannya itu, maka warisannya nggak sah buat dia. Artinya apa? Setiap kita yang sudah menerima warisan dari Tuhan, kita harus laksanakan itu. Dengan apa? Kita bisa dinikmati Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita bisa dinikmati Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang lain? Yang pertama adalah kita harus rela mengubur hidup kita. Ini yang pertama. Seperti benih, sebelum dia bisa berbuah banyak buah lebat, dia harus menjadi benih yang harus mau ditanam, mau dikubur, mau mati. Amin. Amin. Kalau kita mati bersama dengan Tuhan, kita akan bangkit bersama dengan Dia. Kita akan menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Amin. Amin. Yang pertama, jadi kita harus rela untuk dikubur. Dikubur apanya? Ya dikubur hawa nafsunya. Amin. Dikubur egoisnya. Selama kita masih egois, selama kita masih punya pride, harga diri yang gak bisa disentil oleh orang, gak bisa diganggu oleh orang, gak bisa kita bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Tapi ketika kita menjadi orang yang merendahkan diri, boleh aku meletakkan segala egoku, aku rela dikubur habis-habisan, aku rela direndahkan, aku rela di apapun. Supaya apa? Kehidupan kita akan tampil di hadapan Tuhan, menjadi pohon kehidupan. Amin. Amin. Karena begini saudara, antara karisma dan karakter ini beda menunya, ini beda treatmentnya. Amin. Kalau kita hanya mau mengejar karisma, seseorang dikasih tampil ke depan saja pasti berkarisma. Amin. Sering saja disuruh naik ke mimbar pasti berkarisma, saudara. Amin. Tetapi untuk memperoleh sebuah karakter tidak diperoleh ketika naik panggung. Enggak. Karakter diperoleh ketika dia jatuh, ketika saat dia direndahkan, ketika saat dia di dalam lembah kekelaman, di saat dia dalam masalah, di saat dia dalam kejatuhan yang luar biasa. Bagaimana dia tetap memegang Tuhan, bagaimana dia tetap bisa mengandalkan Tuhan, itu karakter akan muncul. Jadi hari ini bagaimana kita bisa dinikmati Tuhan ketika kita mau mengubur hidup kita. Amin. Amin. Ketika kita mau mengubur hidup kita. Yang kedua apa? Bagaimana kita bisa dinikmati Tuhan? Yang kedua adalah ketika kita mau setia kepada perkara yang kecil. Amin. Pohon itu gak langsung gede, Bapak Ibu. Amin. Pohon itu gak langsung gede tiba-tiba berbuah, gak ada. Ketika dia tumbuh, dia harus tumbuh hanya kecil dulu. Amin. Dia tumbuh kecil-kecil, lama-lama membesar, akhirnya menjadi pohon. Akhirnya membesar. Sesuatu harus dimulai dari yang kecil. Amin. Amin. Mari, apapun, sekecil apapun hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus hargai. Supaya apa? Kehidupan kita lama-lama akan diangkat Tuhan, supaya kita berbuah. Tapi kalau kita nggak mau setia kepada hal yang sepele,
saudara, kita nggak akan, saudara. Kita nggak akan dinikmati orang. Tuhan yang nggak akan menikmati hidup kita. Kita nggak akan berbuah bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa dinikmati orang? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbuah banyak ketika kita mau dicangkokkan? Amin. Haleluya. Kita ini bisanya tumbuh, tapi kalau kita tumbuh menjadi tanaman liar, bukan tanaman yang diinginkan Tuhan, maka kita harus dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Amin. Supaya kita berbuah banyak. Kita nggak akan berbuah di luar Kristus. Amin. Kita bisa berbuah ketika kita melekat kepada Tuhan. Betul. Kita bisa dinikmati ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Benar. Haleluya. Haleluya. Ini 3 hal bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Yang pertama, kita mau dikubur. Yang kedua, kita setia kepada perkara yang kecil. Gak apa-apa kalau hari ini kok Tuhan sepertinya aku hanya mendapatkan kok hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Dari perkara yang kecil, Tuhan latih engkau untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Supaya ketika Tuhan berikan perkara yang besar, engkau sudah siap. Amin. Engkau sudah siap. Amin. Haleluya. Ya, yang ketiga, kita harus menjadi orang yang melekat kepada Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport acara ini. Buat teman-teman di media sosial juga, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa untuk share juga ya. Komen-komen jangan lupa tolong diisi. Ya. Bagi teman-teman juga nanti yang mau mempersembahkan donasi atau berkat Tuhan, nanti boleh di sini nanti ada nomor rekening Rumah Doa Skeno. Kalau bagi saudara yang mau menabur, nanti di sini ada nomor rekeningnya. Ya. Oke. Jangan lupa ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas input masukannya. Mudah-mudahan ini tujuan sebetulnya podcast ini kita mau mencoba menjangkau jiwa dengan cara yang lain. Yang mudah-mudahan podcast ini bisa sampai kemana-mana, bisa menerangi, seperti itu sih harapannya. Jadi mudah-mudahan ya Pak Paulus ya, bisa terus maju. Kembali jangan lupa input semua informasi mas, ide-ide apa segala macam, komen, subscribe jangan lupa. Oke, baik, terima kasih. Mau ditutup? Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Engkau Tuhan begitu baik, begitu luar biasa atas setiap kami. Kami bersyukur karena kami hari ini mendapatkan Tuhan pewahyuan baru daripadamu, supaya hidup kami bukan hanya menikmati Tuhan, tapi kami rindu hidup kami juga dinikmati Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan punya tanggung jawab sosial, hidup kami punya tanggung jawab untuk sekeliling kami, supaya kehidupan kami benar-benar melakukan ibadah untuk menyenangkan dan meninggikan nama-Mu melalui apa yang kami bisa berikan. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat podcast ini, terima kasih buat kebenaran yang telah Kau berikan, terima kasih buat tim yang telah menyiapkan. Aku percaya Kau memberkati dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai. Mana hai. Halo. Terima kasih atas komen-komennya. Yo, ada yang kelupaan satu. Nah, itu dia tuh. Nah, mari, makasih.